Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita sekedar sharing saja. Ada beberapa, ada salah satu ungkapan dari sahabat Nabi, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib Karomallahu wajah. Jadi begini, tidak ada kekayaan yang lebih utama daripada akal, dan tidak ada keadaan yang lebih buruk daripada kebodohan, dan tidak ada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Nah, jadi kalimat ini ataupun peribahasa ini mengajarkan kepada kita, sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa di mata Tuhan akal merupakan sesuatu hal yang menjadi kekayaan kita, guys. Kayak gitu ya. Jadi kita sebagai manusia yang Jadi kita sebagai manusia yang sudah Tuhan perintahkan untuk selalu berpikir, untuk selalu memanfaatkan akal. Karena apa? Karena manusia yang menggunakan akalnya adalah manusia yang sesungguhnya manusia. Kenapa? Sederhananya begini. Kehidupan di muka bumi ini, walaupun kehidupan kita sederhana, misalkan kita sebagai pekerja, kita sebagai buruh, ya kan, yang kerjaannya sudah ditentukan, yang pekerjaannya begitu-begitu aja, itu adalah sebagian daripada kisah kita, daripada kehidupan kita. Di luar itu banyak momentum, banyak peristiwa yang harus kita pikirkan. Artinya begini, setiap kita berkegiatan, setiap kita beraktivitas, itu pasti ada yang namanya aktivitas berpikir. Kayak gitu. Contoh, ketika kita kerja, kita menemukan masalah. Nah, masalah ini harus kita selesaikan. Dan bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya itu adalah dengan berpikir. Kayak gitu. Kalau kita menggunakan akal kita, insya Allah masalah itu akan selesai. Artinya sekecil apapun kehidupan kita, sesederhana apapun kehidupan kita, dan sekecil apapun masalah kita, perlu yang namanya proses berpikir. Kayak gitu. Andai kata kita tidak mengasah akal kita, kita tidak mengasah pola pikir kita, bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut? Kayak gitu. Jadi pembelajarannya adalah kehidupan kita itu walaupun sederhana, tetap kita harus mengasah pola pikir kita, tetap kita harus terus berpikir. Agar apa? Agar kita mampu menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi, guys. Kayak gitu. Nah, yang kedua, tidak ada keadaan yang lebih buruk daripada kebodohan. Kayak gitu. Jadi kebodohan ini merupakan suatu keadaan yang sangat buruk bagi manusia. Karena apa? Maaf, andai kata kita punya masalah dan kita tidak tahu cara menyelesaikannya, apa yang akan terjadi? Dan andai kata kita menghadapi suatu keadaan dan kita tidak tahu sikap apa yang akan kita ambil, apa yang akan terjadi? Nah, ini merupakan suatu gambaran, guys. Seperti halnya contoh, kawan-kawan mengendarai motor. Nah, dan ketika di pertengahan jalan, kawan-kawan tidak tahu pengetahuan tentang motor sama sekali. Motor itu mogok, keadaan sepi. Apa yang akan kita rasakan? Yang kita rasakan adalah keadaan yang sangat menyiksa. Mendorong motor sampai menemukan bengkel atau mencari bantuan. Kayak gitu. Itu salah satu contoh. Makanya
ketika kita tidak mengetahui sesuatu, menghadapi masalah dan kita tidak tahu menyelesaikannya, itu merupakan suatu keadaan yang buruk, guys. Itu salah satu contoh. Ya mungkin kawan-kawan bisa menemukan ataupun mencari contoh yang lain, korelasikan saja. Nah, yang ketiga, warisan yang tidak ada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Orang tua kita itu sering berbicara seperti ini. Harta tidak punya, apa-apa tidak punya. Yang bisa saya berikan kepada anak-anak saya itu adalah pendidikan. Nah, makanya orang tua kita ingin sekali kita itu mengenyam pendidikan setinggi mungkin, sebanyak mungkin, dan selama mungkin. Untuk apa? Untuk bekal kita hidup. Karena dengan menempuh pendidikan, dua hal yang tadi saya sebutkan, bahwa mengenai kekayaan tidak ada yang lebih utama daripada akal, dan tidak ada keadaan yang lebih buruk daripada kebodohan, agar kita terhindar dari kebodohan. Kayak gitu, guys, ya. Jadi orang tua kita itu menginginkan kita berpendidikan agar menghadapi kehidupan lebih mudah. Kayak gitu, guys, ya. Mungkin itu saja. Kawan-kawan yang memiliki tanggapan yang berbeda silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, tetap semangat, salam argumentasi.